Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Kedua kalinya, salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankanlah saya, Vini Fitriani, mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Hadis Sahih dan Hadis Hasan. Mata kuliah studi hadis perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Marhumah. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Pengertian hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Kemudian menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit, sehingga bersambung kepada Rasulullah SAW atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat, tanpa mengandung syadz atau kejanggalan, ataupun ilat atau cacat. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada 5 macam kriteria hadis sahih. Yang pertama yaitu mengenai sanad, yaitu semua rawi dalam sanad harus bersifat adil. Yang kedua, semua rawi dalam sanad harus bersifat dobit. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak rancu atau syadz. Dan yang kelima, tidak ada cacat. Yang kedua yaitu mengenai matan. Pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis mutawatir, walaupun keadaan rawi sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pengertian dalam matan tidak bertentangan dengan pendapat yang disepakati atau ijma' ulama, atau tidak bertentangan dengan keterangan ilmiah yang kebenarannya dapat dipastikan secara sepakat oleh para ilmuwan. Yang terakhir, tidak ada kejanggalan lainnya jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatan dan kedudukannya. Selanjutnya, macam-macam hadis sahih itu ada 2. Yang pertama, hadis sahih lidzatihi, yaitu hadis sahih yang memenuhi secara lengkap syarat-syarat hadis sahih. Di sini ada contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarana Malik an Nafi' an Abdillah. Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, yang kedua ada hadis sahih li ghairih, yaitu hadis di bawah tingkatan sahih yang menjadi hadis sahih karena diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Di sini ada contoh yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Selanjutnya kita membahas mengenai status kehujahan hadis sahih. Kedudukan hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi daripada hadis hasan dan hadis dhaif karena di bawah kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang pasti sahih atau benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih ahad tidaklah pasti tapi dekat dengan kepastian. Urutan tingkatan atau martabat hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri. Yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang ulama dengan memakai syarat-syarat yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang ulama dengan memakai syarat-syarat yang dipakai oleh Bukhari sendiri. Yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang ulama dengan memakai syarat-syarat yang dipakai oleh Muslim sendiri. Dan yang terakhir, hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang ulama yang terpandang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab-kitab yang memuat hadis sahih. Yang pertama ada kitab Al-Muwatta. Yang kedua ada Jami' Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga ada Sahih Muslim. Yang keempat ada Sahih Ibnu Huzaiman. Dan yang terakhir ada Sahih Ibnu Hibban. Pembahasan selanjutnya mengenai hadis hasan. Secara bahasa, hadis hasan yaitu sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Kemudian menurut istilah hadis hasan, adanya perbedaan pendapat antara para ulama yang disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis sahih dan dhaif, tetapi ada yang memasukkannya sebagai bagian dari hadis dhaif yang dapat dijadikan hujjah.
Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan rawi. Hadis sahih diriwayatkan oleh rawi-rawi yang sempurna daya hafalannya, yaitu kuat hafalannya, tinggi tingkatan akurasinya, sedangkan rawi pada hadis hasan lebih rendah tingkatan hafalannya. Pembahasan selanjutnya mengenai kriteria hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit tetapi kedobitannya di bawah kedobitan perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang terakhir, tidak ada ilat atau cacat. Selanjutnya, macam-macam hadis hasan. Yang pertama ada hadis hasan lidzatih, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis hasan. Yang kedua ada hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis dhaif. Selanjutnya kita bahas mengenai kedudukan hadis hasan. Tingkatan hadis hasan berada sedikit di bawah tingkatan hadis sahih, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam atau sebagai hujah dalam bidang hukum dan akidah. Sedangkan jumhur ulama memperlakukan hadis hasan seperti hadis sahih, karena mereka menerima hadis-hadis sebagai hujah atau sumber agama Islam baik dalam bidang hukum, moral maupun akidah. Pembahasan selanjutnya mengenai kehujahan hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama berusaha membedakan kehujahan hadis berdasarkan kualitas. Mereka menempatkan hadis-hadis riwayat muttafaq alaih atau hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Muslim, dan yang terakhir yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berdasarkan kepada salah satu syarat dari Bukhari dan Muslim. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.